Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kita Sehat dengan tema kita hari ini, waspada keterlambatan bicara pada anak. Kita masih bersama dengan Dokter Elsa. Nanti Dok mungkin bisa dilanjutkan tadi sedikit, mengapa Dok? Oh iya, kita bahas masalah gawai ya, TV. Jadi sebenarnya kalau aturan menurut AAP, American Pediatric Association itu, screen time itu waktu anak menonton TV 0 sampai 1 tahun itu nggak boleh ada, 0 jam. Nah, di atas 2 tahun itu 1 jam. Nah, tapi yang sering kita lakukan karena sibuk ya, kurang kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak, harus melanjutkan hidup juga, yang mama harus memasak, yang ayah harus bekerja, jadinya senang untuk membiarkan anak dengan TV. Jadinya anaknya tenang, tidak mengganggu begitu. Nah, sementara TV itu efek positifnya ada, efek negatifnya ada. Efek positifnya kapan adanya, efek negatifnya kapan adanya. Nah, efek negatifnya itu ada jika anak dibiarkan sendirian saja nonton. Jadi berbeda. Jadi saat anak menonton itu komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah. Dia hanya melihat, oh itu kayak film ya, misalnya nonton Pororo. Nah, itu si Krong lagi prosotan begitu kan. Udah dia lihat, oh begitu ya. Gitu. Nah, beda kalau ditemani sama ibunya atau ayahnya. Adik, itu prongnya lagi melompat. Ayo kita melompat. Ayo mami. Nah, dia akan melompat. Jadinya terjadi komunikasi dua arah sama ibu dan anak, dan TV adalah media penunjangnya untuk dia meluaskan lagi pengetahuannya. Begitu. Nah, banyak yang menyebabkan kita COVID ya. Berapa 3 tahun yang lalu ya. Nah, banyak yang terpicu karena speech delay ini karena screen time-nya tinggi ya. Nah, karena tadi stimulasi yang diberikan TV itu stimulasi satu arah. Jadi proses komunikasi yang diterima hanya satu arah. Jadi tanpa menunggu balasan. Begitu. Nah, itu juga merangsang atau memicu terjadinya speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Begitu. Jadi, cara untuk terapinya ada nggak Dok kira-kira Dok? Terapinya banyak sekali ya. Seperti yang kita bilang tadi, speech delay itu adalah gejala, jadi bukan diagnosis. Jadi terapinya ya sesuai penyebabnya. Misalnya saat diketahui anak terlambat bicara atau bayi terlambat bicara karena masalah telinga, misalnya hearing loss. Nah, saat cepat diketahui dipasang implan atau alat bantu dengar, dia bisa mengejar lagi. Begitu. Nah, begitu juga dengan kalau masalahnya itu di oromotor, di artikulasi. Dia akan diberi, saat diketahui ada speech delay, itu penyebabnya di oromotornya, dilakukan terapi wicara. Salah satu bentuk terapi wicaranya itu kegiatan yang bagus untuk oromotor itu seperti meniup, menghisap, kemudian memakan makanan keras. Nah, nanti dia akan bagus lagi. Nah, kalau masalahnya itu di bagian kepala yang kita bilang tadi, ada autism, ada memang disability intelektual. Nah, itu terapinya nggak bisa terapi bicara. Terapinya ya sesuai. Ada terapi okupasi, terapi perilaku, begitu. Jadi terapinya ya sesuai dengan penyebabnya. Iya. Begitu. Jadi speech delay itu lagi-lagi bukan diagnosis, melainkan tanda dari satu masalah lainnya. Jadi kita ada speech delay, kita harus aware nih, kita cari lagi nih masalahnya gimana. Dan nggak bisa kan dilakukan sendiri sama orang tua. Nah, siapa sih orang tua bertugas untuk mendeteksi secara dini? Nah, nanti kalau memang ditemui red flag-nya, ditemui tanda-tandanya, datanglah ke dokter.
nanti dokter itu kan multidisiplin ilmu ya, dokter bersama tim rehabilitasi medik, bersama psikolog, bersama terapis bicara, terapis okupasi, ini akan memberikan terapi yang sesuai dengan keluhan anaknya. Begitu juga tadi saya lupakan THT, begitu jika memang ada masalah hearing loss-nya, pendengarannya, begitu. Baik. Nah, ini sudah nih dok atau lanjut? Sudah. Oke, terima Selesai. kasih. Nah, paling ini tugas orang tua. Apa nih dok? Mengenali tahap perkembangan dan red flag-nya. Kalau sulit untuk menghafal, ada bukunya. Rajin-rajin membaca dan mengisi buku KIA-nya. Kemudian memberikan stimulasi nih perkembangan sejak lahir. Jangan malu ngajak anaknya ngomong, jangan malu bernyanyi-nyanyi sama anaknya, nggak apa-apa, suaranya nggak bagus nggak apa-apa. Kemudian menyediakan lingkungan perkembangan yang mendukung, misalnya dengan menerapkan batasan lama paparan dengan gawai tadi nih, yang sesuai dianjurkan tadi kan, di bawah 1 tahun, ya kalau bisa jangan dulu sama sekali, gitu. Dok. Kemudian memperkenalkan, udah habis ya? Oke. Nah, memperkenalkan bahasa ibu terlebih dahulu. Nah, ini saya lupa tadi bahasnya. Kadang kan yang bikin lambat bicara ada bilingual katanya. Dua bahasa. Dok. Dua bahasa. Misalnya ibunya dari Sunda, ayahnya dari Padang, anaknya bingung mau mengungkapkan, akhirnya muncullah keterlambatan bahasa. Tapi itu kalau pada anak normal sih nggak ada masalah. Tapi dengan yang memang beresiko untuk speech delay, dia akan mengalami masalah. Jadi pastikan dulu anak bisa 1 bahasa, setelah itu boleh ditambah bahasa lainnya. Begitu. Nah, segera konsultasi ke dokter jika mendapatkan red flag, tanda-tanda waspada tadi. Baik. Paling itu saja. Oke. Nah dok, ini udah banyak pertanyaan di Instagram nih dok. Mau bertanya mengenai waspada keterlambatan bicara pada anak. Langsung saja kita bahas ya dok ya, boleh ya? Boleh. Oke. Nih pertanyaannya dok. Dari yang mana dok? Atas ya dok ya? Iya. Dok, umur berapa seharusnya anak itu lancar bicaranya? Nah ini tadi yang sudah disampaikan dok. Iya. Mungkin- Kalau umur lancar bicaranya ya 2 tahun ya. 2 2 tahun. tahun. Cuma itu balik-balik ke stimulasi anak lagi. Kalau anaknya diberikan stimulasi yang bagus, pengetahuan yang luas, misalnya banyak baca buku, banyak diinformasikan dengan orang tuanya, maksudnya dibacakan buku ya. Nah itu kosakatanya akan lebih banyak lagi. Dengan kosakata yang lebih banyak lagi, dia akan cenderung memiliki kemampuan bahasa yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi ini patokannya beda-beda tiap anak. Jadi yang harus diperhatikan red flag tadi. Kalau di usia 6 bulan dia tidak mendengar suara, ya udah, berarti itu ada sesuatu. Kalau di usia 15 bulan dia belum bisa mengucapkan kata-kata yang berarti, 1-2 kata yang berarti, itu bahaya. Begitu. Baik. Ini pertanyaan kedua nih dok dari Afikah 3122. Dok, apa aja speech delay itu sudah pasti ASD dok? Oh, apakah speech delay itu udah pasti autis tadi dok? Iya. Jadi tidak semua anak autis itu ada speech delay-nya. Namun speech delay itu salah satu gejala dari autis. Berarti ada kemungkinan penyakit lain selain autis ya? Iya. Karena speech delay itu adalah tanda-tanda dari Tanda-tanda penyakit. dari penyakit Oke. lainnya. Baik, ini dok pertanyaan yang dari Ray Alfarizi 18. Izin bertanya dok, apa yang harus dipersiapkan untuk mencegah speech delay? Nah, Ini tadi dok. Ini kalau belum jadi orang tua, hal yang harus kita persiapkan untuk mencegah speech delay, siapkan diri dulu jadi orang tua. Nah, yang kedua, saat istrinya, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki nih Laki-laki. kayaknya. Saat istrinya kontrol untuk ANC, bawa buku ini, dibaca-baca bukunya. Nah, di situ ada panduannya nih, gimana cara menstimulasi bayi sedini mungkin. Stimulasi yang benar 0 sampai 3 bulan tadi gimana caranya, 3 sampai 6 bulan gimana. Tapi secara ringkasnya dari usia 0 hari itu anak udah kita ajak ngobrol, bicara, bernyanyi, eye contact
Eye begitu. contact, menstimulus si bayi tadi ya, Dok? Iya, jangan dikasih handphone. Ya, handphone. Oke, dokter. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Dok, dari Umi Hidayati. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Dok, apakah ada treatment atau terapi untuk membantu keterlambatan bicara pada anak? Jika ada terapi seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk membantu anak yang lambat dalam bicara? Terima kasih, Dok. Iya, itu tergantung lagi ya. Misalnya kalau masalahnya, terapinya itu ada. Kalau masalahnya itu adalah masalah oromotor, maka terapi yang dilakukan adalah terapi wicara. Itu dilakukan oleh terapis. Tentunya dibawa dulu ke spesialis anak, kemudian akan dirujuk ke rehabilitasi medik, nanti diterapis oleh terapi wicaranya. Tapi itu kalau misalnya keterlambatan bicaranya itu masalah otak, nah itu terapinya bukan terapi wicara saja, itu terapinya banyak sekali, seperti terapi okupasi, perilaku, begitu. Kalau yang tadi, kalau penyebab keterlambatan bicaranya itu di masalah pendengaran, nah itu ya terapinya ya diobati dulu masalah pendengarannya itu. Gitu. Baik, nah sepertinya ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Terima kasih banyak, dokter, sudah banyak menjelaskan mengenai ya supaya semua kita bisa tahu lah kewaspadaan keterlambatan bicara pada anak. Oke. Nah, untuk ini sebenarnya masih banyak pertanyaan lain, Dok, tapi belum bisa dijawab karena memang terbatas nih, Dok, waktunya. Nah, pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita semua sama-sama tahu ya bahwa tidak semua laju perkembangan bahasa anak itu sama. Jadi sebagai orang tua, tadi yang disampaikan dokter harus benar-benar menstimulus bayi itu dari usia 0 bulan. Baik, terima kasih banyak, dokter. Ya, Terima kasih banyak pemirsa. Akhirnya saya Julia Artanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.